Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Marlina dengan NIM 856626201. Tugas mata kuliah kali ini berhubungan dengan filsafat ilmu dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Makna pilar pendidikan. Pilar secara literal mengacu pada tiang penguat dasar yang pokok menurut KBBI 2018. Sedangkan asas mengacu pada makna dasar tumpuan berpikir dan berpendapat, fondasi cita-cita hukum dasar menurut KBBI 2018. Literasi ini dapat dikatakan bahwa baik pilar maupun azas sama-sama bermakna dasar, tetapi dalam fungsinya pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga, sedangkan asas dimaknai dengan fondasi. Jika diurutkan, maka yang pertama adalah asas, lalu kemudian pilar. Asas merupakan fondasi atau dudukan pikiran dan pendapat bagi pendidikan, sedangkan pilar merupakan penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. 4 pilar pada dasarnya mendidik untuk belajar dalam upaya untuk menopang pembangunan pendidikan saat ini maupun yang akan datang. Pilar yang pertama adalah learning to know, yang artinya belajar untuk mengetahui. Yang kedua adalah learning to do, atau belajar untuk berbuat atau berkarya. Yang ketiga, learning to live together, atau belajar untuk hidup bersama. Dan yang keempat adalah learning to be, atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Keempat pilar yang kita bahas adalah tiang-tiang penopang bagi pembangunan pendidikan yang bermartabat di abad 21. Jika kita tinjau dari sudut pandang filosofi, keempat pilar itu dapat disimpulkan sebagai pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Pilar adalah landasan filosofi yang menjaga pendidikan tetap kokoh dan bermakna. Bagi Ki Hajar Dewantara, ini adalah prinsip abadi untuk mengembangkan potensi anak menjadi manusia bahagia dan berguna. Prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak didiknya, agar mereka bisa menemukan figur yang layak dan patut dicontoh, baik dalam bersikap maupun berperilaku. Yang kedua adalah ing madya mangun karso, mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak didik, agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Dan Tut Wuri Handayani mengacu pada makna bahwa pendidikan seharusnya selalu memberi dorongan dari belakang kepada anak didiknya, agar mereka dapat belajar secara mandiri. 2. Isu utama pendidikan saat ini adalah kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah atau status ekonomi, krisis karakter, lemahnya budi pekerti, serta pengaruh nilai asing yang mengikis jati diri bangsa. Pendidikan terlalu berfokus pada nilai akademik, melupakan pembentukan manusia seutuhnya. Tantangan era digital, banjir informasi, hoak, ketergantungan gawai, dan perubahan peran guru. 3. Relevansi dan tantangan di era digital. Pembelajaran daring, relevansi. Guru tetap menjadi teladan, pendorong semangat, dan pendamping kemandirian siswa. Teknologi sebagai alat bantu saja. Tantangannya adalah kesenjangan akses interaksi berkurang dan keterampilan digital guru belum memadai. Literasi digital, relevansinya adalah guru memberi contoh, memilah informasi, siswa dilatih berpikir kritis dan berkarya positif. Tantangannya rendahnya literasi digital, penyebaran hoaks, serta memudahnya nilai budaya. Karakter siswa, relevansinya 3 pilar menjadi dasar pembentukan karakter: empati, tanggung jawab, dan rasa hormat. Tantangannya adalah pengaruh media sosial bertentangan dengan nilai luhur, budaya instan, melemahnya daya juang. Peran guru, relevansinya berubah dari satu-satunya sumber ilmu menjadi teladan, menjadi motivator dan fasilitator. Tantangannya masih banyak guru yang mengajar secara mendikte, beban administrasi berlebihan, mengurangi waktu interaksi dengan anak didik. Solusinya adalah atasi ketimpangan
Setiap anak dibimbing sesuai potensi, pemerataan fasilitas dibarengi dengan pendampingan, contohnya sekolah penggerak dan kurikulum merdeka. Pulihkan karakter, pendidikan berakar budaya, keteladanan lebih penting dari aturan, contohnya gerakan literasi nasional. Kembalikan makna pendidikan, fokus pada kemandirian dan kemerdekaan belajar, bukan hanya sekedar nilai angka. Hadapi teknologi, gunakan teknologi sebagai pendukung tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan. Demikianlah presentase saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.